Kamu pernah berada di tengah malam, menatap layar ponsel yang menampilkan notifikasi tagihan listrik yang sudah jatuh tempo, atau mendadak menerima telepon dokter yang menuntut pembayaran biaya perawatan darurat. Detak jantung meningkat, napas terasa pendek, dan pikiran berputar mencari celah di mana uang bisa muncul dalam hitungan jam. Rasa frustrasi itu bukan sekadar kebetulan. Ia adalah gejala nyata dari satu masalah yang seringkali terabaikan oleh banyak orang, cara menyimpan dana darurat yang salah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri akar permasalahan tersebut, mengidentifikasi 5 kesalahan paling umum yang baru terasa ketika uang dibutuhkan dengan cepat, serta memberikan langkah-langkah konkret yang dapat kamu terapkan mulai sekarang sehingga ketika krisis datang, kamu tidak lagi terjebak dalam kebingungan. Dana darurat memang bukan konsep baru. Sejak lama, para pakar keuangan menekankan pentingnya memiliki simpanan yang dapat diakses kapan saja untuk menutupi kebutuhan tak terduga, mulai dari kehilangan pekerjaan, kerusakan kendaraan, hingga biaya medis mendadak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang telah menyiapkan dana darurat mereka di tempat yang sebenarnya malah memperlambat akses atau bahkan mengurangi nilai simpanan tersebut. Kesalahan-kesalahan ini seringkali tersembunyi di balik kebiasaan yang tampak logis. Menaruh uang di rekening tabungan berjangka untuk mendapatkan bunga lebih tinggi, mengandalkan investasi saham yang fluktuatif, atau menyimpan uang tunai di laci kamar tanpa catatan. Saat kebutuhan mendesak muncul, apa yang seharusnya menjadi jaring pengaman malah berubah menjadi beban. Mengapa kesalahan ini begitu umum? Pertama, banyak orang masih menganggap bahwa bunga atau potensi keuntungan selalu lebih menguntungkan daripada kemudahan akses. Kedua, kurangnya edukasi tentang karakteristik instrumen keuangan membuat mereka mengira semua jenis tabungan atau investasi bersifat likuid. Ketiga, tekanan sosial untuk menampilkan gaya hidup tertentu mendorong alokasi dana ke aset yang tampak lebih keren, seperti reksadana atau properti. Padahal tujuan utama dana darurat adalah kecepatan penarikan, bukan pertumbuhan nilai. Keempat, ketidaktahuan tentang biaya tersembunyi seperti penalti penarikan dini atau pajak atas penjualan aset menambah kerumitan. Kelima, tidak ada kerangka kerja yang jelas untuk mengelola dana darurat, sehingga masing-masing orang mengatur sesuai intuisi pribadi yang belum tentu tepat. Untuk mengatasi masalah ini, mari kita bangun sebuah kerangka kerja sederhana yang dapat menjadi panduan praktis. Kerangka kerja ini terdiri dari 3 pilar utama: penentuan tujuan yang realistis, pemilihan instrumen yang sesuai dengan karakter likuiditas, dan pengelolaan berkelanjutan melalui evaluasi periodik. Penentuan tujuan melibatkan perhitungan berapa banyak uang yang benar-benar diperlukan untuk menutupi kebutuhan mendesak, biasanya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Pemilihan instrumen menuntut pemahaman tentang berapa lama uang dapat dicairkan tanpa kerugian nilai atau biaya tambahan. Dan pengelolaan berkelanjutan berarti memeriksa kembali saldo, menyesuaikan target, serta memastikan tidak ada penarikan yang tidak perlu. Dengan kerangka ini, kita dapat menilai setiap keputusan penyimpanan secara objektif, bukan sekadar mengikuti kebiasaan. Beranjak inti pembahasan, berikut adalah 5 kesalahan paling umum yang sering baru terasa ketika uang dibutuhkan secara mendadak, lengkap dengan satu kalimat perbaikan yang dapat langsung kamu terapkan. Kesalahan pertama adalah menaruh dana darurat di rekening tabungan berjangka dengan penalti penarikan. Solusinya adalah memindahkan dana ke rekening tabungan reguler yang menawarkan penarikan bebas biaya. Kesalahan kedua adalah menginvestasikan seluruh dana darurat ke pasar saham atau reksadana saham yang volatil. Solusinya adalah mengalokasikan setidaknya setengah dana ke instrumen pasar uang atau deposito berjangka pendek yang stabil. Kesalahan ketiga adalah menyimpan uang tunai di rumah tanpa pencatatan atau perlindungan. Solusinya adalah menempatkan uang di dompet digital yang terdaftar resmi dan dilindungi asuransi simpanan. Kesalahan keempat adalah mengandalkan kartu kredit sebagai cadangan dana tanpa batas kredit yang pasti. Solusinya adalah menyiapkan kartu debit khusus yang terhubung ke rekening darurat terpisah. Kesalahan kelima adalah tidak menyesuaikan jumlah dana darurat seiring perubahan pengeluaran atau pendapatan. Solusinya adalah melakukan review bulanan dan menambah atau mengurangi saldo sesuai kebutuhan. Setelah mengetahui apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya secara singkat, mari kita selami langkah-langkah praktis yang dapat kamu lakukan mulai hari ini. Langkah pertama, tentukan besaran dana darurat yang tepat. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran rutin selama 3 bulan terakhir, sewa atau cicilan rumah, listrik, air, transportasi, makanan, asuransi, dan biaya pendidikan bila ada. Jumlahkan semua itu, lalu kalikan dengan 3 hingga 6, tergantung pada stabilitas pekerjaan dan sumber pendapatanmu. Misalnya, jika total pengeluaran bulananmu sekitar 3 juta rupiah, target dana darurat minimal adalah 9 juta hingga 18 juta rupiah. Catat angka ini dalam buku catatan keuangan atau aplikasi pengelola keuangan yang kamu percayai, sehingga menjadi acuan yang jelas. Langkah kedua,
Pilih instrumen penyimpanan yang memenuhi 3 kriteria utama: likuiditas tinggi, risiko rendah, dan biaya transaksi minimal. Rekening tabungan reguler di bank konvensional biasanya menawarkan likuiditas 100%. Artinya kamu dapat menarik uang kapan saja melalui ATM, internet banking, atau layanan teller tanpa dikenakan denda. Namun, perhatikan suku bunga yang biasanya rendah. Untuk mengimbangi, kamu dapat membuka rekening tabungan digital yang memberikan bunga lebih kompetitif sambil tetap mempertahankan kemudahan akses. Jika kamu menginginkan sedikit tambahan imbal hasil tanpa mengorbankan likuiditas, pertimbangkan deposito berjangka pendek dengan tenor 1 hingga 3 bulan, karena sebagian besar bank memperbolehkan penarikan sebelum jatuh tempo dengan penalti yang relatif kecil, misalnya pengurangan bunga saja. Hindari menaruh dana darurat di reksadana saham, obligasi jangka panjang, atau properti, karena proses penjualan memerlukan waktu dan nilai pasar dapat turun pada saat dibutuhkan. Langkah ketiga, alokasikan dana secara berlapis. Bayangkan dana daruratmu sebagai 3 lapisan. Lapisan pertama berisi uang tunai atau saldo di rekening tabungan reguler yang dapat dicairkan dalam hitungan menit. Lapisan kedua berisi deposito berjangka pendek yang dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari kerja. Lapisan ketiga berisi instrumen pasar uang yang memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi namun tetap dapat ditarik dalam 1 hari kerja. Dengan struktur ini, kamu memiliki cadangan cepat untuk kebutuhan mendesak, serta cadangan tambahan yang tetap menghasilkan sedikit bunga tanpa mengorbankan kecepatan akses. Misalnya, alokasikan 40% dari total dana darurat ke rekening tabungan reguler, 40% ke deposito 1 bulan, dan 20% ke pasar uang. Langkah keempat, aktifkan fitur notifikasi dan otomatisasi. Di era digital, hampir semua bank menyediakan layanan notifikasi melalui SMS atau aplikasi ketika ada transaksi masuk atau keluar. Aktifkan fitur ini khusus untuk rekening darurat, sehingga kamu selalu tahu kapan ada penarikan atau setoran. Selain itu, atur setoran otomatis dari rekening utama ke rekening darurat setiap kali kamu menerima gaji, misalnya 5% atau 10% dari total pendapatan. Automasi ini menghilangkan godaan untuk menunda atau melupakan setoran, sekaligus memastikan dana darurat terus tumbuh seiring peningkatan pendapatan. Pastikan juga untuk menandai rekening darurat dengan label khusus di aplikasi perbankan, sehingga tidak tertukar dengan rekening belanja atau investasi. Langkah kelima, lakukan review bulanan dan penyesuaian tahunan. Setiap akhir bulan, periksa saldo rekening darurat, bandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dan catat setiap penarikan yang terjadi. Jika ada penarikan, pastikan kamu segera mengisi kembali dana yang keluar, dengan prioritas menambah kembali lapisan pertama terlebih dahulu. Pada akhir tahun, evaluasi kembali total pengeluaran bulananmu. Jika ada perubahan signifikan seperti kenaikan sewa, penambahan anggota keluarga, atau perubahan pekerjaan, sesuaikan target dana daruratmu. Penyesuaian ini penting karena dana darurat yang terlalu kecil akan membuatmu terpaksa meminjam dengan bunga tinggi, sementara dana yang terlalu besar dapat mengikat sumber daya yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk pertumbuhan jangka panjang. Selama proses implementasi, ada beberapa contoh situasi nyata yang dapat membantu kamu memahami bagaimana langkah-langkah ini bekerja dalam praktik. Bayangkan Rina, seorang karyawan swasta berusia 30 tahun, yang selama 2 tahun terakhir menaruh semua tabungan daruratnya di deposito berjangka 3 bulan. Ketika tiba saatnya ia harus membayar biaya operasi dadanya secara mendadak, ia harus menunggu 3 hari kerja untuk mencairkan deposito, sementara rumah sakit menuntut pembayaran dalam 24 jam. Akibatnya, Rina terpaksa mengambil pinjaman dengan bunga tinggi, menambah beban keuangan. Setelah menyadari kesalahan tersebut, Rina memindahkan 50% dana daruratnya ke rekening tabungan digital yang menawarkan bunga 0,75% per tahun dan dapat diakses melalui aplikasi dalam hitungan menit. Sementara sisanya tetap di deposito 1 bulan untuk mendapatkan sedikit imbal hasil. Ketika 2 bulan kemudian ia harus membayar biaya perbaikan mobil, ia dapat menarik uang dari tabungan digital tanpa menunggu, dan hanya menggunakan deposito ketika tidak ada kebutuhan mendesak. Contoh lain melibatkan Budi, seorang freelancer yang mengandalkan kartu kredit sebagai cadangan dana. Saat proyek besar tiba-tiba dibatalkan, ia harus membayar tagihan listrik dan internet yang jatuh tempo, namun limit kartu kreditnya sudah hampir habis karena pengeluaran rutin. Budi kemudian membuka rekening debit khusus yang terhubung langsung ke rekening tabungan daruratnya, sehingga ia dapat menarik uang tunai di ATM tanpa harus mengajukan limit tambahan atau menunggu persetujuan. Dengan cara ini, Budi mengurangi ketergantungan pada kartu kredit dan menghindari biaya bunga yang tinggi. Setelah mengaplikasikan langkah-langkah tersebut, penting untuk menyadari risiko umum yang masih dapat muncul. Risiko pertama adalah overoptimasi pada suku bunga, di mana seseorang tergoda menempatkan semua dana darurat di instrumen dengan imbal hasil tinggi namun likuiditas rendah, seperti obligasi jangka panjang atau reksadana pasar uang yang memerlukan proses penjualan.
Risiko ini dapat diatasi dengan selalu mengingat tujuan utama dana darurat, kecepatan akses, bukan pertumbuhan nilai. Risiko kedua adalah kebocoran dana karena tidak ada batasan penggunaan. Ketika dana darurat tercampur dengan rekening belanja, mudah tergoda menggunakannya untuk keperluan non-darurat. Solusinya adalah memisahkan rekening secara fisik dan mental, serta menandai rekening darurat dengan warna atau nama khusus. Risiko ketiga adalah inflasi yang menggerus nilai real dana darurat. Meskipun likuiditas tinggi, uang yang disimpan dalam rekening tabungan dengan bunga sangat rendah akan kehilangan daya beli seiring waktu. Untuk mengurangi dampak ini, alokasikan sebagian kecil dana ke instrumen pasar uang atau deposito berjangka pendek yang memberikan bunga lebih tinggi dari inflasi, sambil tetap menjaga sebagian besar dalam rekening yang mudah diakses. Bagaimana cara mengukur apakah strategi dana darurat yang kamu terapkan sudah efektif? Pertama, ukur waktu akses. Ketika ada kebutuhan mendesak, berapa lama kamu dapat menarik uang tanpa harus menunggu proses penjualan atau penalti? Target ideal adalah kurang dari 1 jam untuk lapisan pertama, dan tidak lebih dari 1 hari kerja untuk lapisan kedua. Kedua, periksa rasio likuiditas, total saldo yang dapat diakses dalam 24 jam dibagi dengan total target dana darurat. Rasio di atas 80% menandakan struktur likuiditas yang baik. Ketiga, evaluasi biaya tersembunyi. Hitung total penalti atau biaya administrasi yang dikeluarkan selama setahun akibat penarikan atau pencairan dana. Jika biaya tersebut melebihi 1% dari total dana darurat, berarti ada instrumen yang tidak cocok dan perlu diganti. Keempat, pantau pertumbuhan nilai real. Bandingkan saldo akhir tahun dengan inflasi tahunan. Jika nilai real menurun, pertimbangkan menambah porsi ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi namun tetap likuid. Setelah semua langkah di atas dijalankan, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang harus kamu ingat. Pertama, dana darurat harus cukup untuk menutupi 3 hingga 6 bulan pengeluaran, dengan target yang disesuaikan secara berkala. Kedua, pilih instrumen yang memberikan likuiditas tinggi, risiko rendah, dan biaya minimal. Hindari menaruh dana di deposito berjangka panjang, reksadana saham, atau menyimpan uang tunai tanpa perlindungan. Ketiga, alokasikan dana secara berlapis, sebagian besar di rekening tabungan reguler atau digital, sebagian di deposito pendek, dan sebagian kecil di pasar uang. Keempat, aktifkan notifikasi, otomatisasi setoran, dan beri label khusus pada rekening darurat untuk mencegah pencampuran dengan rekening lain. Kelima, lakukan review bulanan dan penyesuaian tahunan, serta ukur efektivitas melalui waktu akses, rasio likuiditas, biaya tersembunyi, dan pertumbuhan nilai real. Dengan mengikuti rangkaian ini, kamu tidak hanya menghindari 5 kesalahan fatal, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang kuat untuk menghadapi segala situasi tak terduga. Akhir kata, mari luangkan sejenak untuk merenungkan kebiasaan keuanganmu saat ini. Apakah kamu masih menaruh dana darurat di tempat yang membuatnya sulit diakses? Apakah kamu pernah merasa terjebak ketika uang dibutuhkan secara mendadak? Jika jawabannya ya, maka inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan. Mulailah dengan menuliskan target dana daruratmu, pilih rekening yang tepat, dan atur setoran otomatis hari ini. Jangan biarkan rasa frustrasi kembali menguasai pikiranmu di masa depan. Jadikan dana darurat sebagai jaring pengaman yang benar-benar dapat diandalkan. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin juga sedang berjuang mengelola keuangan. Tinggalkan komentar di bawah tentang tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menyiapkan dana darurat, atau beritahu kami langkah apa yang sudah kamu terapkan. Dengan berbagi pengalaman, kita semua dapat belajar lebih cepat dan membangun komunitas keuangan yang lebih cerdas. Terima kasih telah menyimak. Semoga perjalanan keuanganmu semakin mantap dan siap menghadapi segala kejutan hidup. Selamat menata dana darurat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.